Halo, sahabat Kebun Sud. Selamat datang di channel kami yang penuh dengan informasi menarik tentang dunia pertanian. Hari ini, kita akan bahas predator serangga hama, yaitu lalat jala hijau atau green lacewings. Mari kita pelajari bersama bagaimana lalat kecil ini bisa menjadi pahlawan di ladang kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Terkadang, saat pandangan mata menelusuri kebun dengan seksama, kita bisa menyaksikan lalat jala hijau menari indah di antara dedaunan, seperti penjaga setia. Mereka mengawasi dan melindungi setiap sudut kebun dari hama-hama yang mengancam. Setiap gerakan mereka adalah simfoni dedikasi yang menjaga kebun tetap sehat dan subur. Dengan ketelitian luar biasa, mereka mengatasi setiap serangga hama, memberi ruang bagi tanaman untuk tumbuh kuat, dan menghasilkan panen yang melimpah. Keindahan kerja mereka terlihat dalam setiap langkah, mengamankan kebun dari ancaman yang tak kasat mata, namun nyata. Lalat jala hijau dewasa adalah serangga bertubuh lunak dengan mata emas yang mencolok. Mereka memiliki 4 sayap membran yang diletakkan seperti atap di atas tubuh saat istirahat. Sayap dan tubuhnya umumnya berwarna hijau, meskipun beberapa spesies dapat berubah menjadi coklat atau kemerahan selama musim tertentu. Panjang tubuh dewasa rata-rata sekitar 19 mm. Lalat jala hijau sering terlihat terbang di sekitar tanaman pada senja dan malam hari, mencari pasangan dan makanan. Mereka sangat aktif dan bergerak dengan cepat, seringkali mengikuti sumber cahaya. Mungkin mereka mencari tempat terbaik di bawah sorotan lampu disko. Berikut ini, mari kita kenali beberapa spesies dari lalat jala hijau melalui gambar yang ditampilkan di layar. Telur lalat jala hijau berbentuk oval memanjang, dengan panjang sekitar 1,5 mm. Telur tersebut diletakkan di ujung tangkai sutra yang melekat pada tanaman. Mungkin seperti menyusun buaian nyaman untuk calon bayi mereka, dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Warna telur awalnya hijau kekuningan pucat atau putih, kemudian berubah menjadi hijau kebiruan dan akhirnya abu-abu sebelum menetas. Telur biasanya menetas dalam waktu 3-6 hari setelah diletakkan. Larva lalat hijau adalah predator penting bagi serangga hama tanaman. Larva ini memiliki tubuh memanjang dan pipih dengan kaki yang jelas, menyerupai buaya kecil. Tubuh mereka berwarna krem, coklat, atau kekuningan dengan garis-garis memanjang atau bintik-bintik berwarna kehitaman, gelap, atau coklat muda. Larva memiliki rahang bawah yang menonjol dan melengkung ke dalam untuk menyerang mangsanya. Panjang tubuh larva sekitar 12 mm. Larva lalat jala hijau melewati 3 tahap instar sebelum menjadi pupa. Larva lalat jala hijau memangsa berbagai jenis serangga kecil, termasuk beberapa spesies kutu daun, psilids, tungau laba-laba, terutama tungau merah, thrips, lalat putih, telur woreng, pengorok daun, dan berbagai jenis serangga kecil bertubuh lunak lainnya. Mereka menggunakan mulut yang tajam untuk menusuk mangsa dan menghisap isi tubuh, menjadikan mereka efektif dalam mengendalikan populasi hama di kebun. Bayangkan mereka sebagai pemburu kecil yang bergerak cepat, menangkap dan memakan mangsa mereka dengan cepat dan efisien. Pupa lalat jala hijau terjadi dalam kokon bundar dengan diameter sekitar 3-6 mm. Tubuh melengkung biasanya terlihat melalui tenunan sutra yang longgar dan keputihan. Dewasa muncul dari pupa dalam waktu 10-14 hari. Seperti superhero kecil, mereka bersembunyi dalam kepompong dan muncul untuk siap bertempur lagi. Lalat jala hijau melalui 4 tahap perkembangan: telur, larva, pupa, dan dewasa. Betina dewasa bisa bertelur 100 hingga 300 butir sepanjang hidupnya. Larva berkembang melalui 3 instar sebelum menjadi pupa di permukaan tanaman atau di bawah kulit kayu. Semua tahap ini berlangsung sepanjang tahun di tempat tanpa musim dingin. Biasanya, lalat jala hijau memiliki beberapa generasi per tahun, dengan siklus dari telur hingga dewasa memakan waktu 4-6 minggu pada suhu hangat. Lalat jala hijau dapat ditemukan di ladang, kebun, lanskap, dan lahan liar. Dewasa memakan embun madu, nektar tanaman, dan ragi, sementara larva memangsa serangga kecil. Larva dari beberapa genera dapat menutupi tubuh mereka dengan puing-puing tanaman atau sisa-sisa mangsa untuk melindungi diri dari predator seperti semut. Mereka benar-benar ahli dalam kamuflase dan taktik bertahan hidup. Untuk meningkatkan efektivitas musuh alami seperti lalat jala hijau ini,
Hindari penggunaan insektisida spektrum luas, kendalikan semut, serta tanam tanaman berbunga yang menyediakan nektar dan serbuk sari bagi dewasa. Anggap saja kita sedang menyediakan restoran bintang 5 bagi para pelindung tanaman ini. Lalat jala hijau menawarkan solusi alami yang luar biasa untuk mengendalikan hama di kebun kita. Dengan mengenal lebih dalam siklus hidup dan lingkungan mereka, kita dapat bekerja berdampingan dengan sekutu kecil ini, memastikan tanaman kita tetap sehat dan subur. Menjaga kebun kita dari ancaman serangga hama menjadi lebih mudah dengan bantuan lalat jala hijau. Mereka adalah pahlawan tak terlihat yang selalu siap melindungi tanaman kita siang dan malam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang siklus hidup dan peran vital lalat jala hijau, kita dapat bekerja selaras dengan mereka, melindungi dan memperkokoh kebun kita. Seperti simfoni alam, kita memastikan setiap tanaman tumbuh subur dan memberi hasil yang melimpah, dalam harmoni dengan penjaga setia ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.